بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah beralamin, teman-teman sekalian, pada sore kali ini pada hari Ahad tanggal 13 Juni 2021, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kuliah kita, dalam mata kuliah pendidikan agama Islam 1. Alhamdulillah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam kondisi seperti saat ini, ya, yang kondisi masih dalam keadaan yang kurang menguntungkan, yang pastinya banyak hikmah yang bisa kita petik bersama dari kejadian-kejadian yang telah kita lalui bersama, khususnya yang dikatakan sebagai pandemi pada saat ini. Ya, insya tetap apapun dan siapapun yang melakukannya, ya, untuk bencana ini ada hikmah, dan yang pasti ada hikmah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang terdahulu kemarin kita telah bahas tentang sumber agama Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Kemudian sumber agama Islam yang kedua adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang disebut dengan as-sunnah. Sunnah, al-hadis, menurut bahasa adalah hadis, perkataan atau kejadian. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang disandarkan kepadanya dari perkataan Rasulullah SAW, dari perbuatan Rasulullah SAW, dan ketetapan, takrir, qaulan wa amalan wa takriron, ya, dan penetapan Rasulullah SAW. Jadi al-hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari ucapan beliau, perbuatan beliau, atau ketetapan beliau. Ini yang disebut dengan hadis. Mengapa kok dibutuhkan
hadis gitu kan. Karena tidak semua hal yang ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan dengan secara terperinci. Ada hal-hal yang atau hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran secara global, seperti tentang sholat, kewajiban sholat. Di dalam Al-Quran tidak kita temukan bagaimana tata cara sholat. Waktu sholat ada, perintah sholat, kewajiban sholat ada, akan tetapi bagaimana tata cara sholat itu tidak dijelaskan, sehingga harus membutuhkan penjelas yang lain, teman-teman, yaitu al-hadis, yaitu perbuatan Rasulullah SAW, sehingga beliau menyampaikan Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka bagaimana tata cara sholat ini dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, baik perkataan beliau atau perbuatan beliau ketika sholat, atau ketetapan beliau. Bagaimana beliau sholat, mulai takbir sampai salam, maka inilah yang disebut tata cara sholat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa hadis ini adalah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Qur'an atau peringatan, termasuk disebutkan di situ para ahli tafsir, termasuk di dalamnya al-hadis, as-sunnah, dan kami akan menjaganya. Bahwa hadis ini adalah termasuk wahyu yang diwahyukan, hanya wahyu ini melalui Rasulullah SAW. Ya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah SAW, teks dan isinya. Tapi kalau hadis, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW yang disampaikan secara tidak langsung, secara baik isinya adalah dari Allah, tapi konteksnya dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa hadis ini sebagai sumber hukum yang kedua dari Islam ini sudah tidak kita ragukan lagi. Pertama, karena rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada para rasul, para nabi. Sebagai orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Sehingga mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, oleh para nabi, itu adalah suatu hal termasuk dari rukun iman. Melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu termasuk keimanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Semuanya telah ada pada diri kalian, pada Rasulullah SAW itu
itu teladan bagi kalian, gitu kan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa banyak hadis-hadis yang dirubah-rubah, sehingga tidak perlu seorang berhukum mengambil hukum dari hadis Rasulullah SAW. Jawabannya adalah bahwa para ulama telah meneliti. Dalilnya adalah tidak mungkin para umat ini bersepakat dalam kesesatan. Para ulama juga telah meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga ada yang sahih, yang valid, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Jadi status hadis itu tidaklah sama, teman-teman sekalian. Kok ada yang palsu? Iya, ada orang-orang yang memalsukan hadis dan mengatakan bahwa ini adalah qaul Rasulullah SAW, ini adalah perbuatan Rasulullah SAW, untuk merusak dari agama ini, sehingga munculnya hadis palsu memang dari orang-orang yang suka memalsu hadis. Ada juga yang dhaif karena tidak memenuhi syarat. Sehingga para ulama itu membuat syarat-syarat tertentu agar hadis itu bisa diterima, hadis itu menjadi valid. Jadi bukan tidak ada syaratnya. Kenapa kok ada syaratnya? Ya karena untuk menghindari adanya hadis-hadis palsu dan hadis-hadis dhaif ini yang kemudian diamalkan oleh kaum muslimin, diamalkan oleh umat ini. Jadi bukan asal ini sabda Rasulullah SAW tanpa adanya apa? Penyaring, tanpa adanya para ulama yang menjaga agama ini, sehingga bisa menyaring hadis-hadis yang palsu dan yang tidak. Ya, sehingga ada hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahih berarti hadis-hadis yang memang bersambung kepada Rasulullah. Dalam hadis itu pertama, teman-teman sekalian, hadis itu ada dua sisi, yaitu ada riwayat, ada riwayah. Jadi ada isi, ada sanadnya. Jadi hadis, misalnya ada satu teks hadis yang pendek, misalnya la taqdab, jangan kamu marah. Maka di dalam hadis ini ada dua isinya. Isi hadis itu apa? Matan hadis itu, yaitu la taqdab. Ini matan hadis itu, isi hadis itu. Ada juga sanad hadis itu. Sanad hadis itu yaitu orang yang membawa hadis tadi. Misalnya orang yang membawa hadis tadi Bukhari misalnya, maka siapa yang membawa hadis itu ke Bukhari? Apa itu? Guru Bukhari. Guru Bukhari dari mana? Dari gurunya. Begitu juga gurunya dari mana? Dari gurunya lagi, sampai dari para tabi'in dan dari para sahabat dan sahabat dari Rasulullah SAW. Jadi silsilah atau urutan sanad inilah yang
dinilai apakah dia juga sahih apa tidak. Jadi masing-masing orang dari sanad itu ada nilainya. Ada nilainya A atau B atau C misalnya. Sehingga tidak sembarangan para ulama dalam menetapkan hadis ini sahih apa tidak, tapi melihat dua sisi, yaitu matan hadis dan sanadnya. Ketika hadis itu sanadnya sahih, belum tentu hadis itu sahih. Kalau dinilai isinya bertentangan dengan syariat, atau ada isinya sesuai dengan syariat tapi sanadnya ternyata tidak sahih, maka tidak diterima juga. Sehingga bukan sembarangan kita menentukan hadis itu sahih apa tidak. Jadi memerlukan penelitian dan keahlian yang sangat tinggi. Sehingga dari hasil penelitian itulah kemudian kaum muslimin sepakat bahwa hadis yang sahih itu adalah hadis Bukhari, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadis-hadis selain itu harus perlu diteliti kembali apakah sahih apa tidak. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa dia hafal 400.000 hadis. Akan tapi yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari hanya sekitar 1000-an hadis. Ya, hanya 1000 atau 2 sampai 2000-an. Kan? Jadi padahal beliau hafal 400.000 hadis. Karena beliau menyaring mana hadis yang benar-benar sahih, mana yang tidak. Sehingga kapan suatu hadis itu dikatakan sahih, bisa diterima ya ketika matanya sahih dan sanadnya sahih. Ketika hadis itu salah satunya tidak diterima, maka berarti tidak diterima juga. Ya. Jadi para ahli hadis istilahnya sudah banyak mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan menyaringnya. Ya memang ada beberapa hadis yang itu sebagai tidak yang kecil, dan kemudian yang para ulama hadis berselisih paham, berbeda pendapat apakah ini hadis sahih atau hadis tidak sahih. Sehingga ada yang mengamalkannya, ada yang tidak mengamalkannya. Ini suatu hal yang biasa, tapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Sehingga ketika ada satu hukum atau satu keyakinan yang kemudian ditetapkan dengan hadis sahih, maka berarti itu adalah hukum yang tetap, yang qat'i. Ya, bukan doni, bukan bisa salah bisa tidak. Jika ada hadis itu yang ada hadis sahih. Dan hadis dalam sejarahnya, sebagaimana Al-Quran untuk menjaga kemurnian hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagaimana Al-Quran, hadis ini juga ditulis, dibukukan di waktu-waktu yang awal.
untuk menjaga kemurnian dari hadis ini. Jadi para sahabat yang bisa menulis hadis ini, begitu hadis itu ada di pelepah kurma atau di batu atau di tulang, mereka menulis hadis ini. Sama dengan Al-Quran. Penulisan Al-Quran dan hadis ini terjadi di awal-awal masa Rasulullah SAW masih ada. Sehingga ketika ada hadis-hadis yang bukan hadis, ini kemudian bisa dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Jadi hanya penulisannya bukan dibukukan, karena memang waktu itu belum ada kertas. Nah, pembukuan hadis itu ada pada zaman yang jauh setelah Khilafah Rasyidin, setelah masa Ali bin Abi Thalib. Ini setelah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz baru diperintahkan untuk pembukuan hadis ini, yaitu pada Muhammad Az-Zuhri, ya, sekretaris dari Khalifah waktu itu. Jadi baru dibukukan. Tapi tetap penulisan itu sudah ada sejak lama, baru dikumpulkan. Bagaimana juga Al-Quran sudah ditulis di tulang, di batu, ya, atau di kulit, baru dibukukan, dikumpulkan pada masa zamannya, ya, Abu Bakar As-Siddiq, sudah dikumpulkan waktu itu. Hanya belum dibukukan. Pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini baru dibukukan dalam mushaf Utsman. Nah, sementara hadis itu baru dibukukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, yang memerintahkan kepada sekretarisnya yaitu Muhammad Az-Zuhri untuk membukukan. Jadi pembukuan Al-Quran dan hadis ini terjadi pada masa-masa awal Islam. Jadi bukan pada masa yang lama 100 tahun, 200 tahun baru dibukukan, tidak. Karena ini ternyata hikmahnya menjaga kemurnian dari sumber hukum Islam itu, yaitu Al-Hadis. Dan kemudian para ulama hadis, pencatat hadis ini membukukan hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW, seperti Al-Imam Al-Bukhari membukukan hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu juga Muslim membukukan hadis. Beliau murid dari Al-Imam Bukhari, membukukan hadis dalam kitab Sahih Muslim. Begitu juga Al-Imam Abu Dawud rahimahullah membukukan hadis dalam kitabnya Sunan Abu Dawud. Begitu juga pada ulama yang lain, An-Nasai, At-Tirmidzi, semuanya banyak membukukan hadis. Sehingga hadis-hadis Rasulullah SAW itu bisa kita saksikan sampai saat ini. Hingga hukum-hukum Islam itu bisa terjaga sampai saat ini. Yang ini tidak kita lihat dari agama-agama yang lain. Dalam Kristen misalnya,
Tidak ada para sahabat Isa, Hawariyun ini yang mencatat kata-kata dari Nabi Isa itu sendiri, mencatat perilaku Nabi Isa, tidak ada. Sehingga hukum yang ada di dalam Kristen ini hanya bersumber dari Injil. Begitu juga Taurat. Tidak ada sahabat-sahabat Musa yang mencatat perkataan atau perbuatan dari Musa. Sehingga hukum-hukum agama itu tidak jelas sumbernya. Ya. Karena tidak tercatat secara pasti, tidak terdokumentasikan secara aman oleh para sahabat-sahabat. Jadi sangat berbeda dengan Rasulullah SAW, bahwa perilakunya, perkataannya, dan ketetapannya terdokumentasikan begitu dalam hadis-hadis Nabi yang sampai sekarang kita saksikan. Ini membuktikan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu terjaga keberadaannya, sehingga bisa menjadi sumber hukum di dalam Islam. Dapat kita bayangkan ketika tidak ada hadis Rasulullah SAW, bagaimana kita menghukumi sesuatu? Bagaimana kita beribadah ketika hadis Nabi tidak ada, tidak tertulis secara pasti? Ya, maka kita tidak paham bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara membayar zakat, bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji misalnya. Semuanya ketika tidak ada hadis Nabi, maka tidak bisa seorang muslim beribadah dengan sempurna. Ya, sama dengan agama yang lain, ketika tidak ada hadis, tidak ada perkataan atau perbuatan Rasul mereka yang tercatat dengan baik, maka mereka tidak bisa melaksanakan suatu ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulnya, tuntunan Nabinya, tidak bisa. Nah, inilah di antara perbedaan Islam dengan agama-agama yang lainnya. Jadi Islam menjadi kuat karena dalilnya sangat kuat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Ya, begitulah teman-teman apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore kali ini. Semoga dari sedikit kuliah kita bisa memberikan pencerahan dan ilmu bagi kalian semua. Semoga hari-hari yang akan datang bisa menjadi lebih baik dari hari ini. Kita cukupkan dulu. Naktafi bihadza subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.